Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, malam Pak. Ya, hari ini agendanya kita presentasi ya. Mungkin udah ada yang siap kelompoknya. Kelompok 1 dulu, Pak, mungkin, Pak. Ya, silakan. Presentasi ini. Ya, udah kelihatan. Oke. Pada hari malam semua pada hari ini kita mau presentasi, Pak, dari kita dari kelompok 1 ada saya Viko, ada Mas Handoko, Mas Abi sama Mas Dwi. Nah, di sini kita dari requirement soal tugas kelompok kemarin, dari tabel pertama kita diminta untuk buat tabel, ada tabel buku, anggota, transaksi. Nah, di sini juga kita udah buat ada tabel buku, transaksi, sama anggota, termasuk field-fieldnya. Nah, di field ini apa aja? Misalkan dari sini formatnya masih data type-nya short tag. Pada field ini juga ini kebanyakan ada yang data type number, tapi ada kebanyakan kalau string bentuknya short tag. Terus lanjut ke form, buatlah form untuk menambahkan data ke masing-masing tabel. Berikutnya ada jadi dari field ini kita juga udah ngebuat beberapa form, Pak. Ada form anggota, form navigasi, transaksi, sama form buku. Nah, form ini tuh sangat memudahkan sekali, emang kayak kalau kita ini tampilannya memang enak sekali kalau kita membuat atau menambahkan data lewat sini, misalkan judul ngarang sampai Iko 2005 jumlah 1. Harusnya Di refresh dulu, Mas. di refresh dulu ya. Oke. Sebentar. Masuk. Jadi memang menurut kita emang di MS Access ini sebenarnya emang sangat mudah, Pak, untuk pengisiannya, untuk cara ini juga Microsoft sebenarnya kayak udah ngebuat yang bagus gitu, cara yang tanpa kita coding yang terlalu susah untuk input satu data dengan lebih mudah gitu. Terus masuk ke poin 3, buatlah laporan yang menampilkan informasi tentang semua buku yang ada di perpustakaan. Untuk laporannya juga sudah membuat. Nah, dari sini dari tabel yang kita buat tadi, kita tahu nih ada berapa secara keseluruhan, ada berapa buku, ada tahun terbit, kita bisa gampang ngelis semuanya secara mudah.
Terus dari ada juga laporan hari ini, misalkan ada ID buku atau tanggal pinjam juga mudah untuk report. Jadi kayak report ini terhubung langsung sama tabel yang ada di sini. Terus untuk query untuk menampilkan daftar buku, daftar anggota, dan kita juga sudah buat query. Mungkin bisa dibantu Mas Handoko yang kayak query-nya itu yang kayak gimana, yang seperti apa? Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah. Aman, Mas. Ya, kedengaran. Sebelumnya untuk yang query ini, jadi boleh di transaksi query itu dia menampilkan sesuai sama poin ke 7 ya Pak Mas, untuk menampilkan transaksi yang terjadi hari ini. Jadi ketika ada transaksi peminjaman buku yang terjadi hari ini, dia bakal ngambil datanya hanya itu aja. Lalu untuk query buku bisa dibuka Mas Viko, query yang buku query. Ya, kalau untuk ini buku query ini merupakan query untuk menampilkan data dari tabel buku yang tahun terbitnya adalah 2023, yaitu buku baru. Dia juga relasi ke laporan buku baru. Lalu untuk query yang most borrow, boleh. Kalau yang most borrow itu adalah query untuk menampilkan buku yang paling sering dipinjam sama anggota perpustakaan itu. Seperti itu. Lalu mungkin ke report ya Mas, bisa. Yang report banyak. Nah, untuk laporan transaksi peminjaman hari ini itu di sini. Jadi dia nampilin report peminjaman yang cuma hari ini. Untuk yang laporan transaksi di bawahnya boleh diganti Mas Viko. Ya, kalau laporan transaksi yang ini dia menampilkan seluruh data transaksi yang ada dari tabel transaksi. Jadi semua transaksi yang terjadi mau hari ini, kemarin ataupun besok akan masuk ke record di sini. Mungkin dari kelompok 1 cukup sekian, mungkin Mas Viko ada mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup sih, Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Viko. Oke. Mungkin cukup sih Mas, mungkin kalau ada koreksi dari oke. Oh gitu. Oke, silakan kalau ada kelompok lain atau mungkin Pak Dimas mungkin mau mengkoreksi.
Iya, Ya. Oke. Ini tadi kelompoknya Mas Viko, Mas Handoko, Mas Dwi, sama Mas Abi. sama siapa? Satu lagi. Abi Sufyan, Pak. Halo Pak, cek. Ya. Coba tadi di-share lagi deh. Tolong di-share. Baik, Pak. Eh, Yang navigasi kayaknya belum dicobain ya. Saya mau lihat kalau udah benar belum. Ini ya. Mungkin yang lainnya di-close dulu aja selain navigasi. Soalnya nanti takut nggak kebuka. Oke. Buku. Coba ke buku. Transaksi. Laporan peminjam hari ini ya. Oke, ini mungkin bisa ditambahkan nanti ya. Apa biar nama bukunya kelihatan di sini. Ini kan masih ID buku kan. Tapi kan kalau nama anggotanya udah bisa nih munculin. Itu menurut soalnya dia buat nampilin ini Pak, untuk menampilkan data anggotanya aja Pak. Iya Pak, benar. Mungkin. Nggak ada nama buku ya. Ya nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nampilkan. Oh iya benar-benar. Oke, kalau yang most borrow coba lihat deh. Query, yang query. Nah, ini boleh dijelasin nggak? Ini bikinnya gimana? Apa atau diliatin desainnya deh? Yang apa desain view ya? Agent jelaskan Pak. Kalau buat yang Mosboro itu kita bikinnya pakai query yang find duplicate sih Pak. Untuk apa? Untuk di query-nya. Jadi kita pakai create query wizard-nya find duplicate. Terus ngambil parameter itu dari ID bukunya itu Pak. Oke, jadi yang duplikatnya paling banyak di atas gitu ya? Iya. Oke. Kalau yang buku query itu yang terbaru kan, yang 2023 ya? Iya, Bisa itu dilihat nggak sih? ambil yang tahun terbit 2023 aja Pak. Coba dilihat desain view-nya deh. Dibantu Mas. Itu. Ya, klik kanan desain view. Di query-nya. Di buku query yang sebelah kiri bisa. Nah, itu desain view. Oh, itu ya, kriteria tahun terbit 2023. Oke, benar. Oke, kalau yang desain view-nya itu yang most borrow coba deh. Oke, coba di view SQL deh, view SQL. Di kiri atas tuh. Ada view kan, ada tabel kayak. Terus pilih yang SQL. Yang paling kiri. Sebelahnya run. Nah, itu kan ada drop down view. Nah, itu ya. Where? Oh, ini having count ya. Jadi transaksi ada di buku, in select ID buku, from transaksi as
temporary group by ID buku. Having count lebih dari 1 ya. Sebenarnya di select bisa dilihat sih, jadi buku paling atas itu berapa jumlah pinjamnya itu bisa dilihat. Kalau ini kan berarti belum kelihatan nih. Ini kan berarti baru nampilin yang count-nya di atas 1 gitu ya. Benar ya Oh iya Pak. logikanya? Oke. Nanti kita coba koreksi bareng-bareng ya. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya dulu deh. Makasih ya Mas Joko, Mas Iya, Pak. Vivo, Makasih, Pak. Makasih. Mas Dwi, Aji. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Tim selanjutnya, kelompok selanjutnya udah siap. Ya mah bikin kopi coklat Selamat mah. malam Pak, saya Redapin, program dari kelompok 2. Siap Pak, saya izin sharekin saya Pak. Gila bukit. Kayaknya seharusnya ada tampil ya Pak. Oke, udah. Untuk sebelumnya saya terima kasih untuk kelompok 2, yaitu yang pertama Pak Rizal, yang kedua Pak Rio Wibowo, yang ketiga Mas Iwan dan saya sendiri, dan menyelesaikan aplikasi perpustakaan. Dan di sini ada anggota. Jadi di sini kita bisa lihat ada siapa aja anggotanya, bisa digeser paling terakhir dan paling awal. Dan yang kedua ada form buku. Kita bisa lihat di sini list bukunya ada apa aja. Bisa lihat dari akhir sampai awal. Dan kita bisa bikin new juga. Dan sini ada form transaksi. Kita bisa bikin baru. Maupun kita bisa melihat transaksi sebelumnya. Dan yang ketiga ada laporan buku. Sini ada semua bukunya dikumpulkan di sini. ID buku, judul buku, panang buku, tahun terbit, dan jumlah buku. Dan sini ada laporan buku baru yang tahun terbit 2023. Dan di sini ada laporan transaksi hari ini. Dan di sini ada transaksi semuanya. Dan yang terakhir ada buku yang paling laris. Dan untuk tabelnya apakah boleh ditampilkan Pak? Oke, query-nya aja deh. Query-nya coba coba buku paling banyak. Oke, SQL-nya coba. Udah nih Pak. Ya, coba bisa dijelasin nggak? Jadi kita ambil jumlah transaksi dan ID buku sama seperti jumlah peminjaman. Dan di sini ada data kedua yang diambil, yaitu dari tabel buku. Kita ambil judul buku yang kita ambil judul. Nah, lalu yang ketiga ada buku. Di tabel buku kita ambil pengarang, ada tahun terbit Pak. Dan di sini dari tabel buku kita jadikan transaksi dalam tabel buku yang di dalamnya ada ID buku, dan hasilnya jadi tabel transaksi yang ID bukunya Pak. Lalu di grup dengan tabel buku yang dalamnya ada judul, yang kedua ada buku,
tabel buku dalam yang terpengarang, dan yang ketiga ada tabel buku dalam yang terbit. Dan yang terakhir dijumlahkan transaksi ID buku yang tabel transaksi yang dalamnya di buku. Gitu Pak. Oke, ini udah bener ya. Yang ini ada fungsi count. Ini fungsinya tuh buat nampilin berapa banyak sih ID buku yang sama ya. Jadi misalkan ada ID 1, 1, 2, 3, itu berarti yang ID 1 kan kesebut 2 kali. Nah, itu nanti dia akan nampilin 2. Nah, S jumlah peminjaman ini maksudnya adalah kita mau nambahin kolom nih, padahal kan kolom jumlah peminjaman nggak ada. Tapi kita bisa bikin jadi kayak gini ya, count terus S jumlah peminjaman. Sebenarnya namanya bisa apa aja di sini. Gitu. Nah, syaratnya kalau pakai count itu harus ada benar ya group by. Jadi tahu dari mana dikelompokin count-nya itu ya dari group by-nya ini. Dari berdasarkan judul buku. Oke, ini sampai di pengarang sama tahun terbitnya digrupin ya. Iya Pak. Ya. Sebenarnya bisa aja mungkin dari judul sama tahun terbit gitu. Karena mungkin ya pengarang jarang sih yang judulnya sama ya, tahun terbitnya sama, judul sama. Tapi mungkin aja sih bisa aja. Ya, ini nggak apa kayak ini. Nah, terakhir order by count ini fungsinya tuh buat ngurutin berdasarkan transaksi yang terbanyak. Des ini kan descendant ya, artinya dari yang besar ke kecil. Kalau ASC, ascendant itu berarti dari kecil ke besar. Oke, udah bagus sih ini ya. Oke, mungkin tadi ada yang kurang lengkap dikit yang di laporan ya, laporan transaksi kayaknya deh. Yang mungkin coba transaksi all itu oh ini ya di sini ya nama anggotanya di sini ya. Ya cukup sih. Oke, saya rasa udah cukup ya. Mungkin yang lainnya kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin bisa ditutup dulu. Oke, terima kasih sudah perhatian untuk melihat kesempatan kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Nggak harus ini ya, nggak harus yang project ini, mungkin pertanyaan lainnya gitu misalkan. Masih bingung query atau yang lainnya gitu. Ya, silakan. Terkait pengumpulan sih Pak, ini setiap individu ngumpulin atau cuma perwakilan kelompok gitu Pak nanti Pak? Oh, setiap individu aja. Nggak apa. Setiap individu ngumpulin. Udah saya buat formnya kan ya? Kalau nggak salah. Masih ada nggak ya? Masih kebuka nggak? Coba saya cek deh. Tapi belum sempat ngumpulin sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba saya cek dulu ya. Kalau nggak nanti saya buka. Ini kan sebenarnya pertemuan terakhir ya. Minggu depan minggu tenang kan ya? Iya Pak. Cuman karena kemarin kan saya ada yang nggak masuk ya. Karena nanti harusnya kan saya ganti. Cuman dari RPS itu sebenarnya pertemuannya tuh cuman soal aja sih. Jadi buat mengingat yang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, nanti itu besok kita nggak ada pertemuan, tapi nanti saya bikin kuis di dalam situ ya buat latihan sih. Itu nanti bisa dilihat juga jawabannya gitu kalau misalkan nggak tahu gitu. Saya cek dulu di e-learning masih kebuka nggak ya? Karena ada yang nyobain pakai itu nggak? Pakai apa? OpenAI ada yang nyobain nggak? Nyobain sih Pak, tapi malah rumit Pak. Malah nyata ya.
Nah, oke, tugas kelompok nih masih dibuka sih. Panjang deh. Kalau nggak salah sampai malam ini, udah lewat ya, Kamis jam 12 siang, oh berarti udah lewat. Satu hari ya. Udah saya tambahin. Bisa diupload. Tapi udah ada yang upload sih sebagian ya, ada 3 orang udah upload, nggak apa-apa. Oke, berarti kelompok 1 tadi Mas Viko, Mas Handoko, Mas Dwi Aji, sama Mas apa tadi tuh? Mas Abi Sofyan, Pak. Oh iya. Ya, ya kelompok 2 kan Mas Davin, Mas Afrizal, Mas Rio, sama Iwan ya. Iya, Pak. Nah, ini berarti selain di luar sini ada nggak ya yang nggak dapat kelompok atau emang nggak aktif aja? Memang aktif, Pak. Saya sudah info di grup untuk buat kelompok dan belum ada respon, Pak. Oke. Oke, berarti 8 ini ya. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan lagi? Query kayak gini susah nggak? Susah Pak, lo tabelnya udah mulai banyak. Susah ya. Iya. Soalnya basicnya emang di SQL query sih kalau buat mungkin kalau yang cuman connect gitu terus milih mana yang mau ditampilin kan gampang ya. Tapi kalau udah mulai kayak tadi tuh kayak count, nah itu kan udah nggak ada tuh. Mesti input sendiri. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, silakan ditutup Mas Davin, boleh. Ini udah bagus. Baik, Pak. Terima kasih untuk semuanya, kelompok 2, kelompok 1, dan juga Pak Dimas. Semoga semuanya bisa diharapkan untuk mengenal yang apa yang namanya proses dan sebagainya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak terkait mungkin mata kuliah kita atau ya di luar mata kuliah mungkin. Itu masih ada waktu. Oke, kita kan udah belajar beberapa ini ya aplikasi kan, tools ya, Word, Excel, terus ya akses ini PowerPoint. Menurut kalian yang paling susah itu yang mana? Akses Pak. Akses lah ya. Ya, ya karena akses mungkin emang baru megang kali ya. Iya Pak, soalnya juga di kerjaan jarang kepake Pak. Ya jarang kepake, tapi mungkin bisa berguna ya. Misalkan nanti butuh yang proses apa di pekerjaan misalkan ada hal-hal yang repetitif gitu yang mesti input atau apa bisa bikin sendiri gitu. Ntar hasil akhirnya bisa langsung diekspor kan. Mungkin bisa membantu gitu. Iya, Pak, bener Pak. Mana ilmu baru sih Pak jadinya Pak. Iya. Usahaan yang Word, Pak, menurut saya. Kenapa? Hitung di Word tuh susah, Pak. Yang kemarin itu. Oh ya di Word ya. Iya. Logiknya nggak dapet saya. Ya. Ya kalau pemrograman emang bukan ini ya, bukan dikhususkan buat benar-benar apa namanya ya natif gitu ya.
Excel contohnya deh, Excel kemarin kayak if-nya aja udah beda jauh banget ya. Sama pemrograman tuh logiknya udah agak jelimet gitu kalau kita baca. Kalau pemrograman kan kita ngelihat codingannya terus kita baca masih bisa lah ya kebaca. Tapi MS Access kalah dengan SQLite ya Pak. Oke, mungkin karena ini benar SQLite emang banyak dipakai Android itu kan pakai SQLite ya. Salah satunya ya kalau kita mau pakai database lokal. Salah satunya ya mungkin pertama ya open source-nya ya. Kalau akses kan sebenarnya harus berbayar atau ya terdaftar sebagai student ya. Terus baru kita bisa request ke Microsoft buat dapat free-nya. Nah, kalau SQLite itu benar-benar free. Terus yang kedua itu ini ya, light, enteng gitu. SQLite itu enteng banget. SQLite enteng banget. Terus kita juga bisa pakai query SQL native gitu. Jadi lebih gampang. Nah, kalau SQL-nya akses sama SQL-nya query-nya gitu ya, itu ada sedikit perbedaan kalau saya lihat. Makanya kadang kalau kita codingannya work SQL di MySQL atau di tadi SQLite ya, itu bisa jadi nggak jalan di MS Access karena mungkin formatnya yang sedikit berbeda gitu. Itu sih. Cuman kalau akses, kalau yang dulu ya jadul-jadul pas zaman saya kuliah itu akses banyak dipakai. Tapi kayaknya SQLite karena emang belum datang aja dulu ya, belum ada. Jadi akses dipakai, pemrogramannya tapi nggak pakai akses. Anehnya itu ya. Jadi cuman database-nya pakai akses. Pemrograman interface-nya itu pakai Delphi atau pakai VB gitu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin ya udah enakan pakai akses aja sekalian. Kalau dulu seingat saya user interface-nya akses tuh nggak enak banget gitu dipakainya, agak susah. Makanya banyak yang pakai Delphi atau VB gitu. Kayak gitu sih. Oke, ada lagi? Ada mau sharing-sharing, silakan. Tapi kalau OpenAI itu mungkin ya awalnya bisa jadi kalau hasilnya nggak bagus bisa jadi kita menjelaskan ke AI-nya kurang jelas ya. Karena sejauh ini walaupun saya sering ngoding ya kemarin-kemarin itu udah sering ya. Itu lumayan cukup membantu sih kalau misalkan butuh dikodingin gitu ya sama AI. Contoh deh, misalnya kemarin saya dapat misalkan ada teman gitu ya ngasih CSV, kemudian minta ditranslatekan jadi ke tabel. Nah itu bisa di OpenAI ya, misalkan kita tinggal nyebutin headernya si CSV-nya itu, terus kita minta untuk di-convert ke dalam ke dalam MySQL. Tapi dengan bahasa pemrograman PHP gitu. Nanti dia akan bikinin codingan PHP-nya gitu. Itu lumayan bantu sih. Cuman kadang kita tetap harus config sedikit lah. Setidaknya garis besarnya udah jalan. Logiknya udah jalan. Tinggal kita benerin. Itu lumayan bantu. Tuh. Karena kan sebenarnya kalau ngelihat kemarin ya, kan pro kontra juga OpenAI itu ya. Sebenarnya kayak apa ya? Mungkin kayak kalkulator lah. Jadi sebenarnya kan kalkulator itu sebenarnya mempercepat kita ngitung ya. Yang penting kan kita tahu konsepnya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Terus ada yang bilang nanti katanya AI bakal gantiin programmer gitu kan. Nah, nyatanya sih kalau dilihat sekarang sebenarnya malah AI sekarang itu powerful-nya lebih dipakai buat content creator ya. Ininya buat penulisan konten itulah. Konten kreatif. Jadi kita tinggal bilang temanya, nanti dia akan bikin poin-poinnya, bahkan bisa bikin paragrafnya.
Nah itu ya. Nah cuman banyak juga yang beranggapan bahwa nanti itu programmer sekarang itu bakal kalah bersaing dengan programmer juga, bukan dengan AI ya, tapi programmer juga yang bisa menggunakan AI gitu. Bukan bikin AI ya, bisa menggunakan AI gitu. Artinya bisa pakai tools gitu. Nah, jadi saran saya sih kalian coba perdalam ya itu AI. Mungkin coba bikin iseng-iseng project lah, misalkan bikin website, terus apa namanya, coba pertama sih belajar fundamentalnya dulu ya. Nah, nanti logik-logiknya bisa coba request ke OpenAI, terus dicoba dijalankan gitu ya. Karena itu kepake banget sih nanti kalau misalkan kalian mungkin udah pada kerja juga kan, nah itu bisa bantu. Bahkan Excel aja juga bisa dibantu ya sama OpenAI sekarang. Google Sheet itu kita bisa install plugin di mana pluginnya itu bisa ngebantu kita buat query-query yang rumit gitu. Nah, itu bisa banget pakai OpenAI. Gitu. Oke. Ini berarti semuanya yang presentasi tadi sama kelompoknya hadir semua ya. Ada yang hadir, ada yang enggak sih, Pak. Tadi ada Ya. yang di perjalanan juga sih soalnya. Kalau nggak salah Mas Abi susah sinyal sih tadi. Ada sih ini Mas Abi Oh, udah. ada ya? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 2 yang belum ya. Dua itu berarti Mas Afrizal sama siapa ya? Afrizal aja ya. Oke. Oke. Kalau nggak ada lagi, hari ini cukup di sini. Begitu juga dengan mata kuliah kita ya di aplikasi komputer. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung ya, atau mungkin cara ngajar saya yang mungkin kurang pas gitu ya dengan rekan-rekan kalian sekalian. Mungkin kita bisa ketemu di semester selanjutnya, entah di mata kuliah yang lain mungkin ya. Oh ya, nanti walaupun saya tutup hari ini, cuman tetap minggu depan dicek ya di di e-learning. Nanti saya akan bikin beberapa soal di sana buat membantu nge-refresh aja sih. Karena kan materi kita banyak banget tuh sebenarnya ya, dari awal sampai akhir tuh banyak banget. Nah, itu buat bantu ini aja sih, teman-teman buat nge-refresh. Jadi nanti di UAS-nya, di UAS-nya nanti kemungkinan UAS-nya 50-50 sih. Saya lagi mikirin mau dibuat praktikum aja ya, praktek atau soal tanya jawab. Tapi agak lucu sih, kita belajarnya kemarin kan praktek ya. Harusnya sih nanti UAS-nya saya buat praktek aja deh. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.